Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat Japanese souffle pancake yang lagi ngehits banget. Kalau mau beli harus antri, tapi kita bisa kok bikin sendiri dengan hasil yang memuaskan hanya dengan 4 bahan utama. Ikutin step by stepnya dengan benar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita akan membuat cetakannya dulu. Teman-teman bisa siapkan kertas HVS yang sudah dipotong dengan lebar 6 cm dan panjangnya mengikuti lebar kertas. Ini sebenarnya bisa langsung digunakan, tapi kalau teman-teman mau dilapis dulu pakai kertas baking. Kertas bakingnya ukurannya sama dengan kertas HVS-nya, kemudian kita lapis seperti ini. Kertas baking nanti ada di bagian dalam. Kemudian kita buat lingkaran, diameternya sekitar 7-8 cm. Di sini aku buat ukuran 8 cm ya. Selanjutnya rekatkan dengan stapler seperti ini. Atau bisa juga pakai selotip. Cuman kalau pakai selotip jangan full sampai ke bawah. Nah, cetakannya udah jadi ya. Untuk perbedaan menggunakan kertas HVS aja dibandingkan dengan kertas HVS plus kertas baking nanti kita lihat di akhir video ini ya. Siapkan wadah. Masukkan 2 kuning telur. Tambahkan 30 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masukkan 33 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan sambil diayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal. Aduk sampai tercampur rata. Nah, sebagai tambahan, teman-teman bisa menambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Aduk lagi sampai tercampur rata. Konsistensi adonan yang pas, seperti ini ya. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang bersih. Sebaiknya pakai wadah kaca atau stainless steel, tapi karena aku nggak ada, jadi aku pakai wadah plastik. Gak apa-apa ya, yang penting bersih, bebas dari kotoran, terutama minyak atau lemak lainnya. Masukkan 2 putih telur. Telurnya ini juga pastikan bersih, bebas dari lemak dan minyak, juga dari kuning telur sedikit pun. Kemudian kita akan kocok menggunakan mixer. Di sini aku pakai hand mixer Mito MX200. Ada 2 jenis kepala. Ini aku menggunakan kepala bitter. Untuk kecepatannya mixer ini ada 5 kecepatan turbo. Jadi cepat banget buat mengocok adonan. Desainnya high end serta wattnya rendah. Mix dengan kecepatan paling rendah sampai berbusa. Kalau udah mulai berbusa seperti ini, masukkan 30 gram gula pasir. Lebih baik gula pasir berbutir halus atau gula kastor, tapi gula biasa seperti ini juga bisa. Kita masukkan gula dalam 3-4 tahap ya, jangan dituangkan sekaligus. Masukkan secara bertahap, seperti ini. Sampai busa kocokan putih telur menjadi lebih halus. Di sini aku lakukan sebanyak 4 tahapan. Dan kira-kira kalau udah mulai larut gulanya, kita naikkan kecepatan mixer. Teman-teman bisa pakai 1-2 kecepatan lebih tinggi. Kalau pakai hand mixer Mito MX200 ini pakai kecepatan 1 dan 2 pun udah cukup kenceng ya. Karena dia emang kecepatannya turbo. Jadi sesuaikan aja sama mixer masing-masing. Kalau sudah mengental dan halus pori-pori kocokan telurnya, udah cukup. Kalau kita angkat kepala mixer, tertinggal adonan yang terlihat seperti jambul runcing yang mengarah ke bawah. Seperti ini, tandanya udah cukup, ini udah soft peak. Ambil sepertiga kocokan putih telur. Kemudian masukkan ke dalam wadah berisi campuran kuning telur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aduk rata menggunakan spatula. Kita longgarkan dulu adonannya. Aduk balik seperti ini sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan sepertiga kocokan putih telur.
Aduk rata lagi menggunakan spatula. Aduk balik sampai tercampur rata dengan perlahan. Kalau udah rata, kita ambil sepertiga kocokan putih telur yang terakhir. Aduk balik dengan lebih perlahan dan hati-hati sampai tercampur rata. Pastikan di dasar mangkuk nggak ada endapan kuning telur ya. Kalau udah tercampur rata dan konsistensi adonan kental serta ringan seperti ini, udah cukup. Siap langsung dipanggang di teflon. Di sini aku udah memanaskan terlebih dahulu wajan anti lengket beserta tutupnya. Ini adalah wok 28 cm Cosmo Pan Stain Cookware. Beli satu set udah dapat 3 pan multifungsi. Ini bisa disusun secara menumpuk jadi nggak perlu khawatir baret. Bahan coatingnya FDA approved, bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Untuk api kompor yang kita gunakan itu kecil banget ya, kayak gini. Pastikan juga udah panas. Kemudian letakkan cetakan yang udah kita buat tadi. Tuangkan adonan ke dalam cetakan. Tuangkan sekitar 3/4 ukuran cetakan. Jangan penuh-penuh karena nanti bakalan mengembang. Kalau cetakan sudah terisi adonan, kita beri tutup dan panggang selama 7-10 menit sampai sisi bawah kecoklatan dan kokoh. Setelah 7-10 menit, kita akan balikkan cake-nya. Gunakan spatula atau sutil yang bawahnya cukup tipis untuk memudahkan. Angkat. Kemudian menggunakan tangan kita balikkan cake. Hati-hati ya karena ini cukup panas. Kita balikkan juga untuk yang lainnya. Ketika sudah dibalik, terlihat permukaannya coklat tapi nggak gosong dan nggak kempes. Matangnya cukup ya. Kalau masih kurang bakalan menyusut di tengahnya. Kita tutup lagi dan tunggu sekitar 7-10 menit atau sampai matang. Kalau udah matang, kita angkat. Bantu pakai tangan, angkat juga yang lainnya. Setelah diangkat, langsung aja segera kita buka cetakannya. Karena kalau dibiarkan lama-lama akan kisut di dalam cetakan. Dan ini yang pakai kertas HVS, hasilnya mulus dan lingkarannya bagus. Untuk yang kombinasi pakai kertas HVS dengan kertas baking di dalamnya, ketika kita lepas, terlihat bentuknya nggak serapi yang pakai kertas HVS aja. Tapi tentunya akan lebih aman kalau kita konsumsi. Itu ya plus minusnya. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 2-3 souffle pancake dengan ukuran seperti ini. Kelihatan ya kelembutannya dan matangnya merata. Kita goyang-goyangin seperti ini. Jiggly, dia bergoyang. Ini udah aku balik. Dan untuk hasil akhirnya penyajiannya ini opsional aja. Bisa kalian tambahin krim custard atau glaze. Di sini aku pakai glaze tiramisu. Tambahkan secukupnya dan ratakan. Selanjutnya tambahkan sedikit taburan coklat bubuk di atasnya seperti ini. Dan tampilannya menjadi semakin menarik. Udah mirip kayak yang dijual-jual. Gimana? Gampang kan sebenarnya cara bikinnya? Yang penting ikutin step by stepnya dengan benar. Tampilannya menarik banget. Disendokin pun kayak gini. Ini masih jiggly ya. Rasanya enak. Ditambah glaze tiramisu, mantap banget. Nah, kalau teman-teman mau lihat teksturnya, ini kalau kita buka seperti ini ya. Ini tuh lembut banget. Selembut kapas. Recommended. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat Japanese souffle pancake khusus buat pemula. Jadi yang belum punya mixer jangan khawatir, kita buat tanpa mixer. Cukup 1 telur aja, bahan-bahannya gampang, di warung juga ada. Serta jangan lupa siapkan semangat dan tenaga yang besar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 2 wadah kaca atau stainless steel. Plastik juga bisa. Yang penting bersih, bebas dari lemak atau minyak. Ambil 1 butir telur.
kita akan pisahkan putih dan kuningnya. Caranya kita pecahkan dulu seperti ini. Kemudian menggunakan tangan yang bersih, kita ambil kuning telurnya dengan cara seperti ini. Angkat, pindahkan ke wadah lainnya. Dan untuk putih telurnya kita sisihkan sebentar. Kita eksekusi dulu kuning telurnya ya. Masukkan 15 ml susu cair full cream atau 1 sendok makan takar, ukuran sendok takar seperti ini. Tambahkan pasta vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Aduk sampai rata. Kalau sudah rata, ambil tepung terigu protein rendah sebanyak 17 gram atau sekitar 1,5 sendok makan penuh, agak munjuk sedikit. Diayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata, sisihkan. Kita ambil putih telur. Sesuai judul ya, kita akan kocok putih telur menggunakan whisk seperti ini, jadi tanpa mixer. Kocok telur hingga mulai berbusa. Kalau udah berbusa seperti ini, kita masukkan 15 gram gula pasir atau sekitar 1 sendok makan penuh. Kita masukkan secara bertahap, yaitu 3 tahap sambil dikocok terus sampai kira-kira gulanya larut. Masukkan sepertiga gula. Kocok lagi. Dan masukkan sepertiga sisa gula terakhir. Lanjutkan mengocok putih telur sampai pori-porinya halus, kental, dan kaku. Nah, di sini teman-teman harus sabar. Ngocoknya itu nggak sebentar ya. Tergantung lagi dari kekuatan tangan kita. Buat yang nggak terbiasa pasti bakalan pegel. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga ya. Nah, ini udah mulai kaku. Kita lanjutkan terus sampai soft peak, sampai lebih halus pori-porinya, lebih putih dan kental tapi ringan. Kalau kita angkat, whisknya terbentuk seperti jambul seperti ini. Ini udah cukup ya. Jujur ya, waktu yang aku butuhkan ini adalah 16 menit, tapi itu tergantung dari kekuatan kalian masing-masing. Tentu aja kalau ada mixer silahkan dipakai. Ambil sepertiga kocokan putih telur, masukkan ke dalam adonan kuning telur, aduk balik sampai tercampur rata. Kalau udah rata, kita masukkan lagi sepertiga kocokan putih telur, aduk balik lagi perlahan. Kalau udah rata, kita masukkan sepertiga kocokan putih telur yang terakhir, dan aduk balik perlahan dan hati-hati. Pastikan nggak ada endapan kuning telur di dasar wadahnya. Kalau udah rata, siap dipanggang. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau mau langsung disendokin ke atas pan juga boleh. Sebelumnya teman-teman harus udah memanaskan pan atau teflon anti lengket yang sudah diolesi sedikit minyak goreng tipis-tipis. Untuk apinya tuh kecil banget ya teman-teman, api yang paling kecil yang ada di kompor kalian. Pastikan pannya panasnya sudah cukup. Kita tuangkan adonan ke atas pan. Bisa kalian bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Di sini aku bagi menjadi 3 bagian dengan ukuran seperti ini. Beri tutup dan kita panggang selama 8-10 menit atau sampai bagian bawahnya kecoklatan. Untuk pannya aku pakai fry pan series Cosmo Pan dari Stain Cookware. Satu set udah dapat 3 pan multifungsi, bisa dipakai buat goreng, bisa dipakai buat numis. Cosmo Pan set ini bisa disusun secara menumpuk, jadi nggak perlu khawatir baret. Bahan coatingnya FDA approved, bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Setelah 10 menit, kita buka tutup pan, balikan pancake, dan tutup lagi pannya, panggang lagi selama 8-10 menit. Gunakan timer untuk memudahkan kita supaya bisa mengontrol waktu panggang yang cukup.
Waktu panggangnya lumayan lama, yang penting apinya kecil banget. Waktu panggang yang cukup lama ini akan meminimalisir pancake mengempis ketika diangkat. Ketika sudah 8-10 menit, sudah matang, matikan kompor, dan jangan buka tutup pan. Kita biarkan pancake selama 2-3 menit di dalam pan untuk meminimalisir supaya nggak mendadak kempes terkena udara luar. Setelah 2-3 menit, angkat dan siap langsung disajikan. Kita tumpuk-tumpuk seperti ini, warnanya bagus ya, nggak gosong dan permukaannya kokoh. Dari satu telur bisa untuk satu porsi souffle pancake yang bisa kalian sajikan dengan topping sesuai selera. Untuk toppingnya bebas, bisa pakai taburan gula halus, butter, madu, whipped cream, atau lainnya. Di sini aku beri secukupnya glaze vanilla. Glaze vanilla bisa dibeli di toko bahan kue, sering disebut juga topping atau celupan donat. Sebagai tambahan, aku beri bubuk matcha di atasnya supaya lebih cantik dan memberi rasa. Gimana? Cukup simple ya buatnya, susah-susah gampang, tapi dijamin lebih hemat ya dibandingkan beli. Serasa puas setelah bisa dapat hasil yang cantik dan menggugah selera, apalagi ditambah topping yang menarik. Untuk rasanya, ini beneran lembut banget, kulitnya pun lembut, teksturnya seperti ini. Kalau disantap serasa lumer di mulut, ini enak banget. Yang penting ikutin step by stepnya. Yang perlu diperhatikan konsistensi adonan dan lama waktu memanggang serta kontrol api kompor. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, beneran deh capek. Ih, hampir loh. Semangat. Di video kali ini kita mau bikin resep viral. Ini tuh gampang banget dan tenang aja, semua bahannya gampang dicari di minimarket terdekat. Lebih ekonomis, kita nggak perlu pakai whipping cream. Sausnya creamy dan lumer, mantap banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 1 butir telur, masukkan ke dalam mangkuk, kocok lepas sebentar, kemudian tambahkan 50 ml susu cair full cream, tambahkan 1,5 sendok makan atau secukupnya kental manis, dan masukkan secukupnya Milo bubuk, dikira-kira aja sesuai selera. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata seperti ini, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita siapkan teflon atau pan anti lengket. Di sini aku pakai Smart Pan, ukuran fry pan 26 cm dari Stain Cookware. Sesuai dengan namanya, Smart Pan ini di bagian pinggirnya ada penirisnya, jadi bisa meniriskan makanan lebih cepat. Selain itu, handle-nya bisa dilepas, jadi gampang buat penyimpanan. Dan fry pan-nya ini bisa masuk ke dalam oven dalam kondisi dilepas handle-nya seperti ini ya. Kita panaskan pan menggunakan api sedang agak kecil. Masukkan 1,5 sendok makan margarin, biarkan margarin meleleh. Siapkan roti tawar, kita butuh 2 lembar roti tawar. Roti tawar ini aku bikin sendiri, resepnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Atau bebas aja ya, bisa pakai roti tawar favorit kalian masing-masing, pokoknya bebas aja. Masukkan roti tawar ke campuran telur dan susu. Kita celupkan dan biarkan menyerap sebentar. Dan kalau udah, kita masukkan ke dalam pan yang margarinnya udah leleh dan udah cukup panas. Masak dan biarkan sisi bawahnya kecoklatan. Kalau sisi bawahnya udah kecoklatan, balik rotinya dan biarkan kecoklatan merata di kedua sisi. Kalau udah, angkat dan aku tiriskan dulu di bagian pinggir Smart Pan.
Sekarang kita akan membuat topping lumernya. Siapkan panci. Ini adalah panci 18 cm dari Stain Cookware. Dilengkapi tutup juga ya, dengan lapisan 6 layer granit Greblon anti lengket, coating premium Eropa, PFOA free, cadmium free, dan lead free. Masukkan 100 ml susu cair full cream. Tambahkan 1,5 sendok makan atau secukupnya kental manis. Ambil 2 lembar keju slice mudah leleh. Potong-potong keju terlebih dahulu. Seperti ini biar cepat lelehnya. Masukkan ke dalam panci. Kemudian kita masak sambil terus diaduk sampai mengental. Sampai kekentalan yang diinginkan. Nah, seperti ini kekentalannya udah pas ya menurutku. Angkat, kita sisihkan sebentar. Ambil 1 roti. Kemudian beri secukupnya kental manis. Dan taburi Milo bubuk. Secukupnya sesuai selera. Tumpuk dengan roti lainnya. Kemudian bagian tengahnya kita tekan-tekan menggunakan sendok supaya lebih cekung permukaannya seperti ini. Tuangkan topping lumer yang udah kita buat tadi. Aduk terlebih dahulu ya sebelum dituangkan. Terakhir kita taburi secukupnya Milo bubuk sesuai selera. Dan selesai, sudah jadi. Ini dia Milo Lava Toast yang lagi ngehits. Dari tampilannya udah bikin kita nggak sabar buat ngelihat apakah lavanya berhasil atau enggak. Kita coba buka ya. Potong dikit menggunakan pisau seperti ini. Selanjutnya buka dan lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini ya teman-teman, toppingnya meleleh, lumer bersama bubuk Milo. Seru banget pas ngelihat lelehan lavanya. Untuk rasanya, rotinya lembut, menurutku nggak berasa telur sama sekali, rasa susu, Milo, dan ada kejunya juga, ini enak banget. Cocok juga ya buat jadi menu sarapan. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, ini simple cara bikinnya, semua bahannya bisa kalian beli di minimarket terdekat. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat jajanan hits ala Jepang yang akhir-akhir ini banyak yang request. Ini gampang banget loh bikinnya, cuma 3 bahan utama aja. Cepet juga bikinnya, sangat menyenangkan, hasilnya cantik, segar, dan menarik. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan buah-buahan sesuai selera, bebas aja buahnya. Buah seperti anggur dan stroberi dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan dulu ya. Kalau perlu dilap pakai tisu dapur. Untuk buah yang dipotong seperti mangga, pisang, kiwi, atau jeruk bisa disiapkan dulu potongannya yang dimau seperti apa. Perkirakan besarnya juga. Kalau terpotong nanti seperti apa sesuai dengan selera kalian. Sekarang kita siapkan krimnya. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 200 gram whipping cream bubuk. Ini aku pakai merek Han. Tambahkan air dingin atau air es sebanyak 400 ml. Pastikan airnya benar-benar dingin supaya krim bisa mengembang. Mix dengan kecepatan sedang ke tinggi sampai mengembang dan creamy. Untuk mix krim ini aku menggunakan hand mixer Mito MX200 dengan desain elegan dan daya rendah 350 watt. Terdapat 5 kecepatan turbo, terdapat 2 jenis kepala mixer yaitu whisker dan dough hook. Kalau udah creamy dan kaku seperti ini udah cukup, siap untuk digunakan. Siapkan alas kerja atau talenan yang cukup lebar. Bentangkan plastik wrap lebar di atasnya. Seperti ini.
ambil roti tawar, bisa pakai roti tawar kupas biar nggak ribet, atau kalau nggak ada bisa pakai roti tawar biasa, nanti aku contohin juga ya. Susun 1 lembar roti tawar, kemudian kita beri whipped cream rata di atasnya. Oleskan sampai rata. Kalau sudah rata, kita buat tanda arah potongan secara diagonal. Oleskan lagi krim di tanda arah diagonal tersebut, buat daerah tersebut agak lebih tebal dari bagian lainnya. Untuk meyakinkan, boleh ditandai tipis lagi seperti ini, tapi ini opsional aja sih, biar nggak ragu aja. Contoh yang pertama ini kita buat dari 1 jenis buah aja. Di sini aku menggunakan anggur hijau. Susun buah dengan arah sesuai tanda yang udah kita buat tadi. Di sini teman-teman perkirakan kalau buah tersebut dipotong di tanda yang udah kita buat itu apakah cocok atau enggak dan cantik atau enggak. Termasuk jaraknya juga atur sesuai selera. Sisi samping-sampingnya juga kita bisa beri buah, banyaknya juga sesuai selera. Setelah selesai disusun, selanjutnya kita beri whipping cream untuk menutupi buahnya. Beri secukupnya sampai buah tertutupi oleh krim. Semakin banyak buahnya, whipped cream yang digunakan akan sedikit. Semakin sedikit buahnya juga maka whipped cream yang dipakai perlu lebih banyak. Kalau udah rata seperti ini, kita beri tutup dengan lembaran roti tawar lainnya. Tetap ingat ya teman-teman arah diagonal potongannya tadi. Kemudian bungkus rapat dengan plastik wrap. Pastikan terbungkus dengan cukup rapat. Beri tanda menggunakan spidol sesuai potongan yang udah kita tandai tadi. Nah, ini udah jadi nih, tapi perlu kita simpan dulu dalam kulkas supaya ngeset dan mudah dipotong. Untuk contoh yang kedua, kalau menggunakan roti tawar biasa yang tanpa kupas, kebetulan ini ukurannya lebih besar ya dari yang sebelumnya. Kita akan buat sandwich dari beberapa jenis buah. Oleskan krim merata di atas permukaan roti. Kalau udah rata, beri tanda arah diagonal dan tebalkan menggunakan krim. Di sini kemudian kita susun aneka buah. Bebas aja susunannya, tapi perkirakan jaraknya. Dan ingat juga kalau dipotong nanti kira-kira seperti apa, udah pas sesuai selera atau belum. Isi bagian samping-sampingnya dengan buah sesuai selera. Setelah itu beri whipped cream dan cover buah-buahan. Lakukan sampai semua buah tertutupi. Selanjutnya kita beri tutup roti tawar. Dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita bungkus wrap dengan rapat. Jangan lupa diberi tanda arah potongan buahnya. Untuk contoh ketiga, aku menggunakan buah stroberi dan anggur. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, sampai selesai ya. Ini setelah semuanya udah selesai diberi isian krim dan buah, kita masukkan dulu ke dalam kulkas, biarkan set minimal 4 jam supaya rapi saat dipotong. Setelah krimnya set, roti dan buah menempel dengan baik dengan krimnya. Ini tinggal kita potong aja. Pastikan pisau yang digunakan tajam ya. Aku menggunakan pisau terbaru dari Stain Cookware, yaitu Neo Blade 6-in-1 knife set. Ada bonus talenan cantik, satu set ada 4 pisau tajam sesuai kebutuhan, 1 gunting, dan 1 pengasah khusus. Cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Iris sesuai tanda yang udah kita buat. Dan hasilnya seperti ini, siap disantap. Nah, contoh untuk yang menggunakan roti tawar non kupas, ini harus kita buka dulu wrapnya, baru bisa dibelah atau diiris. Setelah kita buka, kemudian iris pinggiran roti yang berwarna coklat. Iris semua sisi roti tawar hingga seperti ini. Selanjutnya baru bisa kita belah tengahnya, iris sesuai tanda
dan pastikan masih ingat tandanya di mana. Ini dia hasilnya. Yang ini jumbo ya teman-teman. Ini kelihatan segar banget warna-warnanya. Dan ini dia teman-teman, sandwich buah ala Jepang atau fruit sando siap disajikan. Ini cantik dan segar banget, menggoda selera, menarik dan bikin hati senang ngelihatnya. Ini disajikan dingin-dingin, mantap dan gampang banget bikinnya. Ini dia yang ukurannya jumbo, bakalan puas banget makan satu potong aja. Ternyata paduan roti dan krim yang dingin serta segarnya buah itu enak dan segar. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat bola-bola susu viral yang bikinnya gampang banget, no oven, no kukus. Rasanya lumer, milky, susunya berasa. Cobain yuk sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan sangrai dulu tepungnya. Jadi saat semua bahan dicampur, tepungnya udah matang. Siapkan wajan. Ini aku pakai wajan cantik dari Stain Cookware, seri Glow Pan. Satu set terdiri dari 3 pan multifungsi, coatingnya marble berkualitas standar Greblon Jerman, PFOA free, lead free, dan cadmium free ya. Masukkan tapioka atau tepung kanji dan daun pandan sebanyak 240 gram. Kemudian kita sangrai menggunakan api kecil. Sangrai selama kurang lebih 10 menit sampai tepung ringan dan matang, serta aroma pandannya keluar. Kira-kira kalau udah 10 menit disangrai, angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan susu bubuk sebanyak 80 gram. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, tuangkan kental manis sebanyak 135 ml. Tuangkan air panas sebanyak 20-25 ml. Aduk hingga tercampur rata. Uleni sampai kalis dan mudah dibentuk. Kalau kira-kira udah kalis dan mudah dibentuk, selanjutnya ini kita bagi-bagi adonannya menjadi 4 bagian. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 117 gram. Selanjutnya setelah dibagi, kita beri masing-masing adonan dengan pewarna makanan sesuai selera. Aku menggunakan warna merah, kuning, dan hijau. Aku beri masing-masing 2 tetes pewarna. Salah satunya nggak aku beri pewarna, dibiarin putih aja. Campur rata hingga pewarna menyatu dengan adonan. Kalau teman-teman lebih suka ngejreng, bisa sesuaikan lagi dengan selera ya. Lakukan hal yang sama untuk warna-warna lainnya. Dan ini dia setelah diberi pewarna, siap untuk dibentuk. Ambil sedikit adonan. Di sini aku bagi per adonan, ambil sekitar 13-14 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan adonan seperti ini. Susun di atas nampan. Lakukan hal yang sama untuk adonan dengan warna lainnya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya. Gemes banget lihat warna-warnanya. Selanjutnya kita simpan dulu dalam kulkas bawah atau chiller selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, ambil adonan yang udah kita masukin kulkas. Campurkan secukupnya gula halus dan susu bubuk sesuai selera. Ini kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Nantinya kita jadikan baluran atau bisa juga jadi taburan. Ambil adonan dan gulingkan ke dalam campuran susu bubuk dan gula halus. Biarkan menempel
Lakukan sampai selesai. Bola-bola susu viral udah siap untuk disajikan. Ini penyimpanannya dalam kulkas ya. Disajikannya dingin, mantap, gemes banget sama bentuk dan warnanya. Ini berasa banget susunya, teksturnya lumer, chewy, dan agak nempel gitu di mulut. Berasa kayak makan permen, mochi, pokoknya teksturnya itu unik. Tapi rasanya enak, nyusu banget. Anak-anak pasti bakalan suka. Bisa juga buat jadi ide jualan, tapi menurutku ini cocoknya dijual untuk anak-anak. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat roti boy toast viral, tapi kita buat tanpa oven. Ini caranya jauh lebih cepat dan gampang, gak ribet sama sekali. Di sini aku juga bikin beberapa varian topping selain kopi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita buat toppingnya dulu, ini yang original ya, yaitu kopi. Siapkan wadah, masukkan 60 gram margarin, atau kalau mau lebih wangi lagi bisa pakai butter. Tambahkan 50 gram gula halus. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 butir telur. Aduk sampai rata. Ini nggak perlu lama, cukup sampai menyatu. Sisihkan sebentar. Kita akan seduh 4 gram kopi instan tanpa ampas atau 2 sachet merek ini. Kita seduh dengan air panas atau air hangat sebanyak 15-20 ml atau sekitar 2 sendok makan ukuran sendok rumahan. Aduk sampai rata. Masukkan ke dalam campuran margarin dan telur. Aduk sampai rata. Tambahkan 70 gram tepung terigu. Masukkan sambil kita aduk-aduk seperti ini. Aduk sampai rata sampai teksturnya lebih halus dan menyatu. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Siap untuk digunakan. Ambil roti tawar. Oleskan secukupnya margarin atau butter di salah satu sisi. Oleskan merata. Balik. Beri topping kopi di sisi lainnya. Aplikasikan dengan cara seperti ini. Siap untuk dipanggang tanpa oven. Langsung aja kita panggang di pan atau teflon. Kita gunakan cukup api kecil aja ya teman-teman. Di sisi tanpa topping terlebih dahulu ya. Pastikan gunakan pan atau teflon anti lengket. Di sini aku pakai fry pan 20 cm dari stain cookware dengan coating granit kualitas Greblon Jerman, PFOA free, cadmium free, dan lead free. Bisa digunakan di kompor induksi seperti ini. Nah, kompor induksi ini adalah kompor Mito IN100. Kompor listrik tipis dengan desain cantik, terdapat 9 level panas, efisien dan hemat energi. Yang aku suka kompor induksi ini mudah dibersihkan. Panggang sampai bagian bawahnya agak kecoklatan dan garing. Setelah bagian bawahnya kecoklatan, balik dengan hati-hati. Ingat ya, api yang digunakan api kecil. Kita panggang rotinya hingga toppingnya terlihat kering dan seperti mengeluarkan minyak. Di sini harus dijaga dan dikontrol apinya. Apinya benar-benar kecil supaya toppingnya bisa garing dan gak cepet gosong di bagian luarnya. Idealnya kita panggang selama 4-5 menit atau sampai toppingnya terlihat kering. Kalau kira-kira toppingnya udah terlihat kering, seperti mengeluarkan sedikit minyak seperti ini, angkat dan siap disajikan. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Ini pada saat masih panas memang terkesan lembek toppingnya, tapi lama-kelamaan jika suhunya turun nantinya dia akan semakin garing. Jadi disajikan saat hangat bukan panas ya. Itu bakalan lebih mantap. Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah selanjutnya aku akan menunjukkan untuk varian kedua yaitu topping Milo. Campur semua bahan topping yaitu 60 gram margarin.
tambahkan 40 gram gula halus dan 1 sachet Milo bubuk atau boleh juga minuman bubuk lainnya. Aduk sampai rata. Kalau susah diaduk, bisa pakai sendok aja untuk mengaduknya. Kalau sudah rata, kita tambahkan 1 butir telur dan 1 sendok makan susu cair. Aduk sampai rata. Kalau udah menyatu, kita tambahkan tepung terigu sebanyak 60 gram. Aduk sampai rata dan teksturnya halus. Kira-kira seperti ini. Masukkan ke piping bag atau plastik segitiga. Siap digunakan. Kita lakukan hal yang sama seperti topping kopi tadi, jadi oleskan margarin di salah satu sisi roti tawar dan beri topping Milo di salah satu sisi lainnya. Ini siap dipanggang di atas pan atau teflon. Caranya sama dengan topping kopi tadi ya, lakukan sampai matang. Nah, ini udah matang, kita angkat. Terakhir, aku akan menunjukkan topping matcha atau green tea, campur semua bahan topping yaitu 60 gram margarin, tambahkan 50 gram gula halus, aduk sampai rata. Kalau sudah rata, tambahkan 1 butir telur dan 1 sendok teh susu cair, aduk sampai rata. Kalau udah menyatu, kita tambahkan tepung terigu sebanyak 50 gram dan matcha bubuk sebanyak 5-6 gram. Matcha bubuk ini bisa teman-teman ganti pakai coklat bubuk sebanyak 7 gram ya. Aduk sampai rata dan teksturnya halus. Kira-kira seperti ini. Masukkan ke piping bag atau plastik segitiga. Siap untuk digunakan. Kita lakukan hal yang sama seperti topping kopi dan Milo tadi. Oleskan margarin di salah satu sisi roti tawar dan beri topping matcha di salah satu sisi lainnya. Siap dipanggang di atas pan atau teflon. Pokoknya ini caranya sama dengan topping-topping sebelumnya ya. Lakukan sampai matang, angkat, dan sajikan. Nah, di sini udah ada 3 varian. Silakan teman-teman pilih salah satu varian topping favorit masing-masing. Di sini kelihatan ya, yang baru selesai dipanggang itu masih panas, masih terlihat lembek. Nanti dia lama-kelamaan bakalan garing saat hangat atau suhunya turun. Ini contoh untuk coffee toast yang pertama dipanggang, lebih kokoh dan garing dibanding yang baru diangkat. Yang perlu diperhatikan adalah pemanggangannya harus pas supaya matang merata dan gak gosong. Apinya kecil jadi gak kecepatan ya dimasaknya. Hasilnya tuh bagian luarnya garing. Ini tanpa oven. Bisa dapat coffee toast kayak gini. Walaupun hasilnya nggak segaring yang dipanggang pakai oven, tapi lumayan banget, simple dan cara panggangnya nggak ribet pakai tatakan segala macam. Yang paling favorit menurutku rasa kopi ini yang paling enak ya menurutku. Rasanya juga nggak jauh berbeda dari yang aku buat sebelumnya, cuma bedanya sebelumnya pakai oven jadi memang lebih garing toppingnya, dan yang sebelumnya pakai butter, sedangkan ini pakai margarin. Aromanya lebih nendang kalau pakai butter. Untuk varian lainnya seperti Milo, ini juga enak. Dari Milo juga bisa dibuat ala coffee toast seperti ini. Tapi menurutku rasa Milonya ini kurang dapet ya. Mungkin bagus lagi kalau bubuk Milonya ditambah. Untuk rasa green tea, pecinta matcha atau green tea bakalan suka banget sih ini. Aromanya enak banget. Ada pahit-pahitnya, manis-manisnya, bittersweet dengan aroma green tea. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.